Halo Aries, ketemu lagi di channelnya Maila Tarot. Aries, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Aries, hari ini kita mengangkat judul yaitu Kodam, kode alam yang akan menuntun kamu. Oke Aries, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Aries bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Baik, Aries, kita mulai saja dengan kartu pertama. Di sini kita punya Ten of Swords. Kartu kedua. Di sini ada The Hermit. Kartu ketiga, di sini kita punya The World. Kartu keempat, di sini ada Queen of Cups. Kartu kelima, di sini kita punya Seven of Cups. Dan kartu yang keenam, di sini ada Six of Cups. Baiklah. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini ada Three of Wands. Oke. Aries, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Kodam, kode alam yang akan menuntun kamu. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini ada Three of Wands. Nah, di sini menggambarkan, sepertinya sebentar lagi kamu akan segera siap untuk meninggalkan masa lalumu, untuk move on dari keadaan dan situasimu yang lalu. Mungkin kamu sempat terpuruk, mungkin kamu sempat mengalami kesulitan di bidang finansial. Nah, inilah saatnya dirimu menemukan kembali semangat dan percaya diri untuk menuju masa depan yang jauh lebih baik, masa depan yang jauh lebih banyak peluang dan kesempatan-kesempatan emas, sehingga kamu mampu memperbaiki, menata, membawa kemajuan di setiap sektor-sektor kehidupanmu, baik pekerjaan, bisnis dan usaha, ataupun kegiatanmu yang lainnya. Nah, kenapa tiba-tiba kamu bisa menemukan semangat kembali untuk siap meninggalkan masa lalumu, untuk siap beranjak pergi dari keadaanmu yang lalu, dari keterpurukan kehidupanmu yang lalu, menuju kehidupan perjalanan yang jauh lebih terang benderang daripada sebelumnya. Nah, mungkin di sini kamu telah banyak menemukan kemudahan-kemudahan. Di sini banyak pekerjaan, bisnis dan usaha ataupun tugas-tugasmu yang lainnya telah mampu kamu selesaikan dan kamu temukan jalan terbaik untuk menyelesaikannya dengan sangat sempurna. Nah, ini karena apa? Ini mungkin karena kamu telah mendengarkan sinyal dari semesta, karena kamu telah mendengarkan kata hatimu yang paling dalam, dan kamu mampu menatap kode-kode alam yang diberikan kepada dirimu, baik dalam bentuk membantu orang, baik dalam bentuk meringankan pekerjaan orang lain, ataupun dalam bentuk mempermudah urusan-urusan orang lain yang ada di sekitarmu selama ini, yang kamu lakukan dengan tulus, kamu lakukan dengan ikhlas dan tanpa syarat. Nah, jadi ini mungkin salah satu keberkahan, salah satu keberuntungan dan mukjizat yang kamu dapatkan dari perbuatan baikmu, dari ketulusan hatimu untuk selalu berguna bagi orang-orang yang ada di sekitarmu. Sehingga di saat kamu ingin menata hidupmu kembali, di saat kamu ingin membawa
perubahan yang baik terhadap pekerjaan, terhadap bisnis dan usaha, dan seketika itulah kemudahan-kemudahan selalu datang. Selalu kamu dapati di setiap langkah perjalananmu. Jadi, setiap pekerjaan, bisnis, dan usaha bisa berjalan dengan sangat baik, bisa berjalan dengan sangat lancar, sehingga ada hasil yang begitu baik, sehingga mulai terbuka pintu rizki yang sangat lebar ke dalam kehidupanmu. Nah, jadi inilah mungkin salah satu kode alam yang mampu kamu tangkap sehingga bisa menuntun dirimu ke arah yang lebih baik daripada sebelumnya. Oke ya, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya Ten of Swords. Nah, ini menggambarkan sepertinya akan ada harapan, akan ada kedamaian dan kenyamanan kembali tercipta di dalam kehidupanmu setelah kamu keluar dari penderitaan, setelah kamu move on dari kegagalan, dari kehilangan hal-hal berharga di dalam kehidupanmu, tetapi di balik itu semua masih banyak hal baik yang mampu kamu dapatkan, masih banyak harapan-harapan yang baik yang mampu kamu petik. Ini karena apa? Ini karena kamu telah mampu berdamai dengan masa lalumu, serta kamu telah mampu menjadi seseorang yang begitu peka dan peduli terhadap lingkunganmu, sehingga kamu selalu melakukan kebaikan, sehingga kamu selalu melakukan pertolongan-pertolongan kecil bagi orang-orang yang ada di sekitarmu selama ini. Dan inilah mungkin berkah yang kamu dapatkan. Kamu selalu menemukan jalan terang. Kamu selalu menemukan peluang dan kesempatan. Selalu ada kemudahan-kemudahan yang kamu temukan di setiap langkah perjalananmu. Baik dalam segi pekerjaan, baik dari segi bisnis dan usaha, ataupun kamu banyak mendapati tawaran-tawaran kerjasama, tawaran-tawaran untuk berkolaborasi demi mewujudkan sebuah hasil secara bersama-sama dari orang-orang yang mungkin dulu pernah kamu bantu, pernah kamu mudahkan urusannya, pernah kamu berikan ide dan gagasan yang terbaik yang kamu miliki, dan itu semua kamu lakukan dengan senang hati. Kamu lakukan dengan tulus dan ikhlas, sehingga ya ada balasan dan ada ganjaran dari perbuatan baikmu ini. Makanya kamu selalu menemukan kemudahan, menemukan peluang dan kesempatan untuk kamu lebih mampu berbuat banyak untuk memajukan setiap sendi-sendi kehidupanmu. Oke ya. Kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya The Hermit. Nah, inilah yang menggambarkan kamu sepenuhnya telah mengenal dirimu sendiri. Saat ini kamu benar-benar tahu jati dirimu. Kamu tahu kemampuanmu. Dan kamu tahu apa kelebihan dan apa kekuranganmu. Nah, jadi di saat kamu menemukan sebuah permasalahan ataupun satu pekerjaan ataupun bisnis dan usaha, kamu temukan kendala. Dan dikala itulah kamu ingin selalu berbenah diri, kamu ingin selalu belajar dari hal-hal yang mungkin belum kamu ketahui, tetapi akan kamu ketahui setelah kamu mempelajarinya. Nah, inilah caramu mengenal dirimu sendiri, sehingga kamu memiliki batas limit kemampuan yang begitu selalu berkembang, karena kamu ingin selalu mengembangkan potensi yang ada di dalam dirimu. Sehingga ya, kehidupanmu begitu sangat menanjak dan sangat meningkat secara signifikan dari segi kemampuan, dari segi skill dan pengalaman, serta dari segi ilmu di bidang pekerjaan, di bidang bisnis dan usahamu masing-masing. Nah, inilah mungkin salah satu keunggulan di dalam dirimu saat ini, di mana kamu benar-benar telah mampu melihat kembali ke dalam dirimu. Kamu ingin selalu self-talking. Kamu ingin selalu bicara dari hati kecilmu yang paling dalam. Ya, yang mana kemampuanmu, yang mana tidak kamu mampu. Nah, di mana skillmu, di mana kelebihan dan kekuranganmu. Nah, inilah
ya, yang membantumu sehingga kamu bisa jeli, bisa memanfaatkan peluang dan kesempatan yang ada sesuai dengan kemampuanmu, sehingga ada hasil yang jauh lebih baik, yang jauh lebih maksimal karena kamu menguasai bidang tersebut. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya The World. Nah, inilah yang menggambarkan kemenangan, kesuksesan, kemajuan akan segera terjadi di setiap sendi-sendi kehidupanmu. Baik di pekerjaan, bisnis dan usaha, kegiatan di tengah-tengah lingkungan sosialmu, ataupun di dalam hubungan keluargamu, di dalam hubungan asmaramu. Akan menjadi lebih bahagia, akan menjadi lebih harmonis, dan lebih nyaman daripada sebelumnya. Makanya di sini tergambar kamu sudah mencapai keseimbangan di dalam kehidupanmu, di mana setiap sektor kehidupanmu menjadi lebih baik, menjadi lebih berkembang, dan menjadi lebih nyaman jauh daripada sebelumnya. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Queen of Cups. Nah, ini juga mungkin salah satu ya faktor di mana kamu selalu mendapati sebuah keberkahan di dalam kehidupanmu. Di mana semesta selalu mengirimkan sinyal-sinyal yang baik kepada dirimu. Mungkin karena kemuliaan hatimu. Di sini tampak kamu ingin selalu berbagi. Kamu ingin selalu berguna dan membantu orang-orang yang ada di sekitarmu. Di sini kamu ingin selalu hadir ya untuk membahagiakan, untuk memenuhi setiap kebutuhan orang-orang yang kamu sayangi, keluargamu, kedua orang tuamu, dan tentunya pasanganmu saat ini. Nah, inilah faktor di mana ya semesta mulai mengganjar, mulai membalas perbuatanmu dengan begitu banyak keberkahan, dengan begitu banyak peluang dan kesempatan, dengan begitu banyak kemudahan-kemudahan yang kamu dapati di setiap langkah, di setiap sektor kehidupanmu. Jadi di sini tampak kamu benar-benar telah mampu membawa kehidupanmu menjadi jauh lebih baik setiap harinya. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini ada Seven of Cups. Nah, ini menggambarkan kegalauan. Ya, ada rasa bingung, ada rasa gundah ya di dalam memilih prioritas untuk kehidupanmu, di dalam menentukan mimpi-mimpi, impian yang mana harus kamu capai terlebih dahulu. Nah, ini mungkin fase di mana kehidupanmu begitu limbung. Kehidupanmu begitu bisa dikatakan antara maju dan tidak. Nah, tetapi pada satu waktu kamu bertemu dengan seseorang yang mungkin dulunya pernah kamu bantu ataupun pernah kamu permudah urusannya. Dan seketika beliau pernah berkata kepada dirimu, ya, setelah kamu lakukan kebaikan kepadaku, aku mulai menyadari bahwa aku harus menata kehidupanku, memperbaiki apa yang kurang baik dari dalam diriku. Nah, seketika itulah kamu mulai berpikir bahwa yang kamu harus lakukan terlebih dahulu adalah menata dirimu terlebih dahulu. Jadi prioritas utamamu pada saat itu adalah membenahi, adalah memperbaiki apa yang kurang baik dari dalam dirimu. Baik dari segi pemikiran, dari segi komunikasi, dari segi caramu memperlakukan orang lain. Nah, setelah kamu perbaiki semuanya, barulah kamu bisa melihat ya titik terang di dalam kehidupanmu. Mulai tampak peluang, mulai tampak jelas kesempatan-kesempatan emas sehingga kamu akan mampu mewujudkan mimpi-mimpimu, mewujudkan impianmu selama ini secara perlahan, satu persatu mulai mampu kamu wujudkan karena ada kualitas di dalam dirimu yang jauh lebih baik. Dalam artian, kamu telah bisa menjadi versi terbaik dirimu saat ini. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Six of Cups. Nah, inilah menggambarkan masa lalu. Masa lalumu memang tidak begitu baik. Masa lalumu memang penuh dengan lika-liku kehidupan, penuh rintangan dan tantangan.
tetapi hal inilah yang membantumu untuk dewasa. Hal inilah yang membantumu menjadi lebih bijaksana, menjadi lebih matang di dalam menyikapi setiap situasi dan keadaan yang akan terjadi di dalam kehidupanmu saat ini. Dengan kata lain, kamu telah mampu menjadikan masa lalumu sebagai sejarah yang paling berharga yang pernah kamu alami dan akan kamu jadikan guru terbaik untuk kehidupanmu, dan kamu akan mampu melangkah ke depan dengan semangat yang tinggi, dengan pengalaman yang bisa dikatakan syarat, dan dengan kemampuan yang selalu kamu kembangkan setiap harinya. Oke ya, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Aries sahabatku. Dan semoga temanku Aries ya akan mampu menangkap sinyal-sinyal baik dari semesta, akan mampu memetik sebuah kode alam yang akan menuntunmu ke arah yang lebih baik, yaitu dengan bisa memajukan kehidupan, dengan bisa membawa peningkatan dan kemajuan di setiap sektor kehidupanmu, dengan cara mencari celah, dengan cara jeli terhadap peluang dan kesempatan baik untuk kehidupanmu. Semoga ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.